Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dan juga keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia ya. Senang sekali hari ini saya Sekar Pangesti akan membersamai Anda dalam program spesial program. Ya, dalam program yang spesial hari ini kita akan membawakan tema tentang Tutwuri Sinom Anglenluri Budoyo, yaitu membersamai dan juga membersamai, kemudian juga mendorong generasi muda untuk melestarikan budaya. Namun sebelum itu kami membuka kesempatan bagi Anda pemirsa untuk dapat bertanya kepada narasumber kami di line telepon di 0271 679 3000, juga dapat melalui via WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Baik, kita sambut narasumber kita hari ini yang begitu istimewa ya, dari SMPIT Karanganyar. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang semuanya hari ini. Insya Allah semangat. Iya baik, apa kabarnya teman-teman dan juga Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat Mbak Sekar. Alhamdulillah baik ya. Iya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu pemirsa narasumber yang sudah banyak sekali hari ini rombongan ya, Ustadz dan juga Ustazah, adik-adik semua. Iya, yang sudah berpeci ya, beliau adalah seorang kepala sekolah dari SMPIT MTA Karanganyar. Beliau ada Ustadz Dr. Andes Sukarman. Kemudian ini yang sudah berjilbab kuning ada Ustadzah Dwi Ratna Listianingrum, Sarjana Pendidikan selaku guru bahasa Jawa di SMPIT Karanganyar ya. Ahlan wa sahlan kami ucapkan. Ahlan wa sahlan juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di MTA TV hari ini ya, adik-adik dan juga Ustadz semua. Baik, kita ke Ustadz Sukarman terlebih dahulu. Ustadz, ini kok membawa anggota yang luar biasa banyak. Ini mohon disampaikan lebih dahulu ada siapa saja Ustadz. Kemudian kami dengar ini juga bersama para juara hebat ya. Juara yang solihah, ini bisa disampaikan lebih dahulu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi nasta'inu ala umuri dunya waddin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Mbak Sekar sebagai host dan pemirsa MTA TV di mana saja berada. Memang sebagaimana Mbak Sekar tadi menyampaikan ini luar biasa. Sebagaimana acaranya hari ini adalah acara spesialis program ya. Spesial program. Ya, mungkin tidak seperti biasa, ini saya bawa rombongan yang cukup banyak. Jadi anak kami 7 saya bawa sini beserta Ustadzah Dwi Ratna. Ada apa di sini? Memang alhamdulillah sekali lagi bersyukur kepada Allah. Di tahun 2024 ini SMPIT MTA Karanganyar mengikuti lomba FTBI. Apa itu FTBI? Festival Tunas Bahasa Ibu. Lebih jelasnya itu sebenarnya festival atau lomba bahasa Jawa. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2024 ini dari 9 anak yang kami kirim tingkat Kabupaten Karanganyar lolos 5 anak yang maju tingkat provinsi. Jadi dari 9 itu yang juara 7, tetapi yang lolos tingkat kabupaten tingkat provinsi ada 5. Nah, kesempatan pada siang hari ini dari 9 yang juara 7 tadi, 7 saya bawa semuanya Mbak. Biar berpengalaman merasakan masuk studio MTA TV. Perlu kami sampaikan kepada para pemirsa MTA TV di mana saja berada, kami dari SMP IT MTA Karanganyar ini membawa rombongan. Yang pertama Ustadzah Dwi Ratna selaku guru bahasa Jawa kami, guru bahasa Jawa. Kemudian dari 7 itu yang pertama Mas Ahsan
Mas Hasan, ini Mas Hasan. Mana Mas Hasan? Ya, Mas Hasan ini dari kelas 9A. Kebetulan Mas Hasan ini juara 1 geguritan putra. Juara satu geguritan putra. Jadi yang juara 1 itu ketentuan dari juri lomba kabupaten nanti berhak maju tingkat provinsi. Kemudian yang kedua Mas Satria. Ini juara harapan 3 nulis cerkak. Mas, mana ini Mas Bura? Mana? Mas Satria? Mas Satria. Ya, Mas Satria. Yang paling pojok ya. Ya, yang ketiga ini putra yang terakhir itu Mas Burhan Majid. Itu juara 2 pidato putra. Sehingga dari 3 anak ini yang maju tingkat provinsi nanti hanya 1, Mas Aksan. Karena hanya tadi juara 2 dan juara harapan. Kemudian ini berempat ini, berempat ini, cantik-cantik berempat ini, anak-anak berempat ini, ya berempat ini. Satu Mbak Adelia. Adelia ini juara 1 pidato putri. Ini nanti maju ke tingkat provinsi. Mbak Novita Sasa. Oh iya, ini yang Acung ini Novita Sasa. Boleh angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Ini juara 1 geguritan putri. Nanti juga maju tingkat provinsi. Kemudian Mbak Caca. Mbak Caca. Ini juara 1 dongeng putri. Dan yang terakhir Mbak Mirza, ini juara 1 nulis cerkak. Alhamdulillah putri berempat ini semuanya nanti maju tingkat provinsi mewakili Kabupaten Karanganyar. Ngaten? Luar biasa Ustadz, dari 9 yang dikirim 7 orang juara, kemudian 5 lainnya maju ke tingkat provinsi, meraih juara 1. Bagaimana perasaannya Ustadz? Menyangka tidak? Ya, ini semua luar biasa minallah dari Allah atas kerjasama kami SMP ITMTA Karanganyar, terutama Ustadzah Ratna ini, dan kesungguhan keikhlasan anak-anak semuanya. Akhirnya Allah memberi kemudahan, kelancaran, pertolongan, akhirnya mewakili Karanganyar dan sekaligus mewakili MTA, mewakili SMP ITMTA maju tingkat provinsi. Insya Allah nanti pertengahan Oktober ke Kabupaten Jepara. Ke Jepara ya nanti lombanya? Tempatnya di Jepara. Oh, di Jepara. Baik Ustadz, untuk di tahun-tahun sebelumnya apakah SMP ITMTA Karanganyar ini juga sudah banyak menghasilkan para juara begitu di lomba FTBI tadi Ustadz? Ya, untuk FTBI ini itu event tahunan. Hampir setiap tahun memang kami mengirimkan delegasi tingkat kabupaten, dan setiap tahun juga istilahnya juara. Tetapi juara yang paling banyak, paling sering itu pidato bahasa Jawa. Bahkan sejak tahun pertama ikut itu pidato bahasa Jawa. Dan maksimal waktu itu memang maksimal 3 kejuaraan sajalah itu setiap tahunnya. Tapi baru tahun ini bisa sampai ada 7 anak yang juara dan 5 anak yang bisa mewakili Kabupaten Karanganyar maju tingkat provinsi. Ini mengukir sejarah. Mengukir sejarah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa diteruskan oleh generasi berikutnya Ustadz. Amin. Dan lebih banyak lagi meraih juara, bahkan juara umum nanti Ustadz. Iya, mudah-mudahan. Insya Allah. Ini kayaknya sudah mendekati juara umum juga Ustadz. Insya Allah. Mohon doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz Sukarman, terima kasih. Kemudian kita ke Ustazah Ratna ya. Ustazah yang hebat juga, insya Allah. Baiklah, mengantarkan juga sejumlah muridnya. Bukan sejumlah, banyak sih saya bilang ya. Banyak murid ini menjadi juara begitu Ustazah, bahkan di berbagai kategori. Bisa disampaikan terlebih dahulu, Ustazah berapa lama ini mempersiapkan anak didik untuk mengikuti lomba ini, kemudian tingkat kesulitannya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Untuk waktunya cukup singkat Mbak, jadi di akhir Agustus itu saya menyiapkan materi-materi untuk mereka, kemudian di awal September itu kami mulai latihan, kemudian sampai tanggal 12 itu seleksi FTBI tingkat kecamatan. Alhamdulillah kita sebagian besar banyak yang lolos. Kemudian dari 12 berapa Ustazah yang lolos? Kita mengirimkan saat kecamatan itu kita mengirimkan 5 dan semuanya lolos. Oh, alhamdulillah. Iya.
Kemudian selang 1 minggu, tepatnya kemarin hari Sabtu tanggal 21 September, itu kita mengikuti seleksi FTBI tingkat kabupaten, dan alhamdulillah kita diamanahi beberapa juara, diantaranya juara 1, 2, dan harapan 3. Jadi kalau di total ya Mbak, untuk waktu efektif kita latihan itu hampir 3 minggu begitu. 3 minggu saja? Iya, 3 minggu saja. Singkat loh Ustazah, apalagi ini bahasa Jawa ya. Tapi anak-anak sangat ini ya, apa ya, mau bekerja sama begitu. Iya, alhamdulillah anak-anak ini, iya, anak-anak ini semuanya mayoritas penurut. Jadi bener ya, nurut ya. Iya. Oke, baik. Semoga nanti di kedepannya Ustazah juga bisa menghasilkan anak-anak yang begitu luar biasa, khususnya di bahasa Jawa ya Ustazah. Nanti ditunggu lagi info-infonya, kabar bahagianya. Baik, kita ke murid ya, ke adik-adik hebat ini. Yang pertama Mbak Novita Salsabella ya. Beliau ini juara 1 geguritan putri, ini yang di sebelah piala teman-teman. Mbak Novita, ini apa sih yang membuat Mbak Novita itu tertarik untuk ikut lomba geguritan? Baik, terima kasih. Jadi awalnya itu Ustazah meminta saya untuk mewakili sekolah lomba geguritan. Namun pada saat itu saya sempat menolak karena merasa kurang percaya diri. Akan tetapi setelah beberapa hari berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk ikut, untuk mau ikut lombanya itu. Setelah itu, ya, kok dari nggak percaya diri jadi percaya diri, ini apa yang mendorong Mbak Novita akhirnya mau gitu? Tidak tahu, tiba-tiba saja percaya diri gitu. Terus adapun minat itu saya dapatkan karena saya melihat sekarang ini banyak anak-anak yang kurang minat bahasa Jawa dan jarang menerapkan di kehidupan sehari-hari, terutama bahasa Jawa kromo inggil. Terus di situ saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita memiliki kebudayaan yang seharusnya dilestarikan, gitu. Terus upaya saya untuk mempersiapkan dirinya. Untuk mempersiapkan diri, saya setiap hari berlatih di sekolah maupun di rumah. Setiap hari saya berlatih, lalu saya men-video diri saya sendiri. Habis itu saya lihat di mana letak kesalahan-kesalahan saya. Terus juga berdoa kepada Allah supaya diberi kelancaran, pertolongan agar bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Alhamdulillah. Ini lomba yang pertama, Mbak Novita? Betul. Langsung juara 1 ini? Alhamdulillah. Nanti maju ke provinsi? Maju provinsi. Luar biasa. Baik. Berarti Ustazah juga melihat ada sebuah potensi yang ada di Novita Sasa ini ya? Iya Mbak. Baik. Dari awal memang saya sudah membidik ya, membidik Mbak Sasa ini karena dulu ketika ikut event di sekolah itu dia membaca sebuah puisi itu memang sangat bagus. Tapi saat itu bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Oke, gitu. Terima kasih juga ini Ustazahnya sangat perhatian gitu ya. Tahu potensi siswanya gitu. Baik, kemudian ini ke Mas Aksan Ramadhani. Beliau juara 1 geguritan putra dan juga akan mewakili nanti maju ke provinsi ya, insya Allah. Barokallah ya Mas Aksan. Ini boleh disampaikan juga kenapa kok mau ikut lomba geguritan? Kan bahasa Jawa bagi sebagian anak-anak muda saat ini mungkin dianggap kuno begitu. Silahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah berkesempatan mengikuti lomba geguritan ini sebab sekolah menunjuk saya, sehingga saya dengan niat sami'na wa atokna
mengikuti perlombaan ini dengan ikhtiar semaksimalnya untuk hasil yang terbaik bagi SMP IT MTA Karanganyar. Juga sebagai sarana dakwah untuk memperkenalkan sekolah kepada khalayak umum. Terkait bahasa Jawa, kebetulan di rumah saya kesehariannya menggunakan bahasa Jawa. Orang tua saya menekankan kepada saya bahwa bahasa Jawa itu penting, karena di dalamnya terdapat traboso, kayak tahapan-tahapan bahasa gitu. Contohnya kayak bicara kepada yang lebih muda, sepadan, bahkan kepada orang yang lebih tua dari kita, itu ada trabosonya. Jadi salah satu cara ayah saya mendidik di keluarga itu dengan menggunakan bahasa Jawa di kesehariannya. Dengan bahasa Jawa kromo ya? Ya. Itu full kromo, Mas Aksan? Atau campur-campur? Ya, campur-campur. Kadang kalau ngobrol biasa itu ngoko alus gitu, sama adik gitu. Oke. Baik. Ustadz Sukarman, tapi saya melihat tadi Mas Aksan menjelaskan dengan semangat, ini memang dari segi bahasanya sudah baik ya, kayaknya juga pede sekali. Luar biasa. Luar biasa, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita istirahat break sejenak ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam spesial program. Iya, baik pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami dalam spesial program. Tema kali ini adalah Tutwuri Sinom Angleng Luri Budoyo, atau membersamai dan juga mengasah generasi muda untuk melestarikan budaya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi Anda pemirsa TV untuk dapat bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 0271 679 3000, untuk WhatsApp dan juga SMS bisa di 0811 255 3000. Ya, kita masih bersama narasumber yang hebat-hebat hari ini dari SMP IT Karanganyar. Masih dibersamai dengan Ustadz Dr. Andes Sukarman selaku Kepala Sekolah SMP IT MTA Karanganyar, dan juga Ustadzah Dwi Ratna Listianingrum SPD, Sarjana Pendidikan selaku Guru Bahasa Jawa SMP IT Karanganyar, dan juga anak-anak yang hebat ini. Baik, Ustadz Sukarman ya. Ini dibalik banyaknya anak yang mendapatkan juara begitu luar biasanya. Apakah ada rahasianya atau ada tipsnya ini, atau sekolah juga punya program khusus, Ustaz? Ya, dianggap rahasia, ini juga rahasia. Tetap tidak. Ini sanggap tidak rahasia saja lah. Ini saya sampaikan, betul ini Mbak Sekar ya. Sampai kami sampai IT MTA Karanganyar atas pertolongan Allah bisa sampai 5 anak yang maju tingkat provinsi ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat ke belakang, memang kami di sekolah atau di SMP IT MTA Karanganyar ini ada program yang namanya TSL. Jadi Tim Sukses Lomba. Seiring dengan sekolah sekarang ini sudah tidak ada ujian nasional atau AN. Nah, barometer apa ya kemajuan sekolah, prestasi sekolah itu apa? Itu sekarang ukurannya mungkin agak sulit sekarang. Sehingga kami membentuk TSL atau Tim Sukses Lomba ini dalam rangka mempersiapkan event-event lomba baik yang diadakan oleh dinas maupun di instansi-instansi atau sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillah memang jauh-jauh sebelum sudah kami persiapkan, kami bentuk tim diketuai salah seorang ustadzah yang setingkat dengan wakil kepala sekolah urusan yang lain. Nah, inilah tugasnya menyiapkan, pertama menyeleksi dari calon-calon yang akan diajukan lomba ini, kemudian mencari informasi di mana ada lomba. Setelah itu kami mengadakan pembimbingan secara rutin. Untuk anak-anak yang masuk di peserta TSL Tim Sukses Lomba itu. Nah, rumah besarnya adalah sebenarnya TSL itu, Tim Sukses Lomba. Nah, salah satunya cabangnya adalah bahasa Jawa
yang dimotori, yang ditanggung jawab oleh Ustadzah Dewi Ratna ini. Alhamdulillah, inilah salah satu hasil dari kegiatan TSL. Akhirnya bahasa Jawa khususnya FTP tadi ini tahun ini cukup alhamdulillah memuaskan. Ngaten, makasih. Iya baik, Ustadz Sukarman dan semuanya ini sudah ada telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Sri di Pacitan. Ibu Sri di Pacitan. Apa ini yang ingin ditanyakan Ibu? Iya, terima kasih Mbak Sekar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sekar dan semua narasumber, juga anak-anak yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Ini Mbak Sekar mohon dicuplek sedikit-sedikit yang juara 1 itu, misalnya yang pidato ditampilkan sedikit-sedikit itu, biar kita pemirsa itu bisa menyaksikan begitu. Terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Ibu Sri, terima kasih atas requestnya ya, kalau bisa. Request ini. Iya, nanti lain kali kita programkan juga ya Ustadz. Untuk adik-adik ini supaya bisa menampilkan seperti apa sih. Siap, insya Allah. Pasti bagus sekali ya, jadi ini penasaran gitu ya, sehingga bisa juara 1 kemudian nanti maju ke tingkat provinsi. Baik Ustadz Sukarman, terima kasih banyak atas penjelasannya, karena memang tim untuk mencari informasi, kemudian membidik bakat ya, tadi seperti yang sudah Ratna sampaikan, memfasilitasi bahkan training center persiapan lomba ini memang diperlukan. Ini apakah juga baru-baru ini saja Ustadz, apakah dari dulu memang sudah ada? Alhamdulillah, sejak awal SMP ITMTA berdiri. Jadi SMP ITMTA berdiri tahun pelajaran 2016-2017. Sejak itu juga memang pengalaman yang sudah kami lakukan waktu itu Kepala SD ITMTA Gemolong, akhirnya apa yang sukses di SD ITMTA Gemolong kami bawa ke SMP ITMTA Karanganyar ini. Jadi sudah lama. Jenje, baik. Matur nuwun Ustadz, kita ke Mbak Caca Zairil S selaku juara 1 Dongeng Putri. Mbak Caca, ini pastikan ada tantangan yang tersendiri. Gimana Caca mengatasi tantangan dan juga kesulitan pada saat mendongeng itu? Baik, terima kasih waktunya. Dalam mendongeng pasti ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Untuk kesulitan yang saya hadapi sekarang itu adalah sulit menentukan ekspresi dan gaya mengepaskan. Jadi untuk mengatasi kesulitan saya lebih sering menonton video-video referensi mendongeng, menonton video kejuaraan FTPI tahun lalu untuk menjadi inspirasi. Ada juga kesulitan dalam pengejaan, pengucapan. Itu saya atasi dengan lebih sering lagi membaca teksnya, lebih sering saya ulang-ulang, dan saya baca, ejaannya banyak saya ulangi dengan ejaan yang benar. Iya, kelas berapa Mbak Caca? Kelas 8. Kelas 8. Tapi kalau saya nih melihat Mbak Caca memang anaknya sudah ekspresif gitu ya, kelihatan percaya diri. Itu sudah modal utama juga nih Mbak Caca. Semoga nanti bisa semakin sukses ya. Amin. Tapi ada dongengnya dikit nggak yang bisa ditampilkan dikit aja? 1 teks 2 teks gitu. 1 baris 2 baris maksudnya. Itu dongengnya pakai aksen berdiri-berdiri ya. Berdiri-berdiri ya. Apa ya? Tapi tidak apa-apa kalau memang merespon. Kata-katanya aja gimana misalnya. Ibu dari tadi, Bu Sri tadi. Silakan. Banyak ya. Sebait atau apa? Sebait. Yang heboh. Yang mana ya? Dari Tawangmangu. Itu dikit aja. Tawangmangu salah sawijining kecamatan ing Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kecamatan kang mapane ing pereng Gunung Lawu kuwi ana desa kang arane Pancot sing duweni cerita legenda. Legenda sing dipercaya turun-temurun ing warga Pancot nyeritake yen ana sawijining raja kang asmane Raja Boko. Raja Boko kondang gatekke banget marang rakyate. Satemah negarane aman, ayem, tentrem lan bagya mulya. Wah, cukup. Terima kasih ya Caca, itu tadi sedikit tampilan dari Caca ya tadi
di request dari Ibu Sri, nggak apa-apa ya? Oke, baik. Ini ke Mas Burhan ya, Mas Burhan yang tengah. Ini Mas Burhan Majid, juara 2 pidato putra bahasa Jawa, pemirsa luar biasa. Ini gimana nih bisa mengembangkan gaya dan juga teknik pidato, Mas Burhan, bisa dibagikan sedikit tipsnya? Baik, terima kasih. Untuk mengembangkan teknik pidato saya atau gaya pidato saya itu biasanya melihat video pidato bahasa Jawa di YouTube dan komentar-komentar Ustazah Dwi Ratna. Saat saya latihan itu saya pelajari terus-menerus dan saya benahi. Oke. Mas Burhan kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 juga ya, sama kayak Caca juga ya. Boleh sedikit juga dong Mas Burhan pidatonya, satu baris gitu. Boleh, yang mana? Nih, atau perlu berdiri atau enggak? Nggak usah, duduk aja. Kamera itu kamera. Iya, yang mana nih? Ya, lihat kamera sana, ayo silakan. Mulai dari mana? Dari mana? Kulo Bade, Kulo Bade. Kulo Bade. 1, 2, 3. Yang mana? Oke, nanti Mas Burhan sambil persiapan ya, sedikit aja. Sip. Luar biasa ini ya, juara 2 pidato putra loh. Iya. Pertama kali nih Mas Burhan? Iya. Luar biasa. Deg-degan nggak waktu itu? Ya lumayan. Tapi ini kalau dilihat anteng ya Ustazah? Iya. Tapi kalau di panggung nanti ekspresif sekali pastinya. Yes. Oke, sudah ke Mas Burhan, ini ke Mbak Adelia Ada, juara 1 pidato putri. Mbak Adel, kelas berapa Mbak Adel? Kelas 8. Kelas 8, oke. Ini di juara 1 pidato putri ini gimana? Bisa mendapatkan inspirasi, kemudian juga menciptakan pidato hingga akhirnya bisa jadi juara. Baik, kalau untuk teks pidatonya kami sudah disediakan oleh Ustazah. Kalau untuk perjalanan selama latihan, saya menjalani layaknya air mengalir, menikmati semua prosesnya, baik tantangan atau rintangannya. Sebenarnya saya sempat ingin menyerah di tengah jalan karena kesulitan dalam menghafal dan kesulitan dalam menyesuaikan logatnya. Namun karena kuatnya support dari Ustazah dan teman-teman saya, alhamdulillah akhirnya saya melanjutkan perjalanan saya dan akhirnya alhamdulillah saya diamanahi juara 1 pidato tingkat kecamatan dan juara 1 pidato tingkat kabupaten. Oke. Bisa ditampilkan sedikit Mbak pidatonya, satu baris ya? Baik. Ya. Boleh Mbak. Budi pakarti tiang kala rumiyin sampun beda sanget kalian jaman sak menika. Jaman sak menika generasi muda sampun nemai ewaning budaya. Menapa malih ing era digitalisasi sak menika. Kathah generasi muda ingkang klentu anggenipun ngginakaken teknologi kados HP utawi internet. Menapa kemawon ingkang dipuntingali wonten HP utawi internet kathah ingkang dipuntuladani. Ananging boten menggalih menika bab ingkang sae menapa awon. Tuladanipun ing media sosial tumindak ingkang awon, kasar, saru sampun limrah dipuntindakaken. Kathah ugi konten-konten ingkang narik kawigatosan masyarakat ananging boten trep kalian budi pakarti ingkang sae. Perkawis menika kasil ndadosaken generasi muda boten gadah budi pakarti ingkang sae. Luar biasa. Cukup ya. Semuanya keren-keren ini ya. Kalau Mbak Delia tadi juga lantang gitu. Saja nanti bisa diberdayakan juga, ini bisa melatih adik-adiknya juga nanti ya. Yang di kelas 7 begitu ya. Baik, terima kasih ya Mbak Adelia. Kemudian kita ke Mas Satria Alif. Yang mana nih? Yang paling pojok. Beliau ini juara Harapan 3 menulis cerkak atau cerita cekak nggih putra. Ini ya Mas Satria ya. Kelas berapa Mas Satria? Kelas 9. Oh, kelas 9. Yang lainnya banyak kelas 8, ini Mas Satrianya kelas 9. Oke, baik. Ini bisa disampaikan Mas Satria, gimana sih perannya Ustazah dalam mempersiapkan Mas Satria untuk maju lomba? Ya, baik, terima kasih. Iya. Peran Ustazah dalam mempersiapkan saya dan teman-teman mengikuti lomba FTPI ini sangat baik. Beliau rela mengorbankan
waktu dan tenaganya demi mengajar dan membimbing kami. Dalam mempersiapkan saya lomba, Ustazah memberikan saya tugas 1 hari 1 cerkak dengan tujuan agar saya terbiasa disiplin. Seperti sebuah peribahasa, pisau yang tajam karena sering diasah. Baik, terima kasih. Oke, sip, pisau yang tajam karena sering diasah. Kalau latihannya berapa kali Mas Aksan kalau dalam sepekan sebelum lomba? Mas Satria maksudnya? Seminggu. Itu full setiap hari pasti latihan? Tiap hari. Oh, tiap hari Ustazah? Berarti habis pulang sekolah begitu ya, anak-anak yang ikut lomba, itu pasti latihan? Atau bagaimana? Untuk anak-anak yang lomba ini memang dari Ustadz Sukarman sudah memberikan kelonggaran untuk waktu yang digunakan untuk belajar di kelas itu digunakan untuk latihan begitu biar hasilnya nanti maksimal. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah Ratna. Kita ke Mbak Mirza, ini yang paling dekat sama saya. Oke, ini Mbak Mirza Anindira, juara 1 nulis cerkak putri, sama juga ya berarti sama Mas Satria ya. Cerkak. Ini gimana menyiapkan imajinasinya, inspirasinya juga nih Mbak Mirza ketika mau ikut lomba cerkak? Karena sering membaca buku dan berlatih untuk menulis cerita sehingga dapat merangsang imajinasi dan menuliskan cerkak berdasarkan pengalaman yang berada di sekitar kita. Tapi kalau untuk Mbak Mirza ini memang sudah suka nulis ya? Iya. Apa sudah pernah nulis beberapa judul apa cerita atau mungkin sudah nulis novel atau buku gitu? Belum ya, ini OTW ya, insya Allah ya, khusus bahasa Jawanya ini Ustazah ya. Baik, makasih ini Mbak Mirza. Kemudian kembali ke Ustazah Ratna. Ustazah, ini kan anak-anak sudah mau maju ke tingkat provinsi, pasti persiapannya akan lebih intens lagi dan juga saya bilang lebih keras ya. Bisa disampaikan ini persiapannya sudah sejauh mana Ustazah Ratna? Baik, untuk persiapannya, jadi kemarin saat seleksi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, itu kita mendapatkan banyak evaluasi-evaluasi dari para juri. Jadi nanti ke depannya kita akan memperbaiki dan tentunya nanti untuk setiap cabang lomba ini nanti kita maksimalkan lagi dan mungkin nanti bisa ditambah hal-hal yang lebih menarik lagi, begitu Mbak. Baik. Ustazah, kalau bahasa Jawa, kan rata-rata ini pada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa kadang kurang begitu diminati. Tapi Ustazah Ratna ini alhamdulillah atas izin Allah dan juga kekompakan dari sekolah bisa mengangkat begitu ya untuk bahasa Jawanya itu sendiri, Ustazah. Oke, luar biasa. Oke, baik. Ustazah, kemudian selain persiapan-persiapan, apa sih fasilitas yang diberikan sekolah ini untuk mensupport dari para siswa nanti yang akan maju ke tingkat provinsi? Untuk fasilitasnya anak-anak ini jadi diberikan apa ya Mbak, ya tadi seperti yang saya sampaikan kelonggaran waktu, kemudian kita juga belajar dari beberapa ahli begitu, kemudian apakah mendatangkan dari luar begitu pelatih atau? Iya, kita sering berkonsultasi dengan beberapa ahli begitu Mbak. Oke, baik. Makasih Ustazah. Kemudian ke Ustaz Sukarman ini ya. Gimana Ustaz juga mensupport ini supaya nanti di provinsi udah juara 1. Ini ke nasional juga nggak kalau udah ke provinsi? Tidak, FPPI berhenti di provinsi ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan di depan tadi ya Mbak Sekar. Jadi kaitannya dengan prestasi sekolah ya, itu sekarang ini kalau dulu yang dibangga-banggakan kan ujian nasional ya, sekarang ujian nasional sudah tidak ada, adanya AN Asmen Nasional itu. Asmen Nasional itu anak itu tidak ngerti nilainya apa, itu tidak tahu, itu memang untuk sekolah. Kemudian kami memandang memang sekali lagi inilah lewat lomba inilah, ini salah satu untuk promosi sekolah juga. Lah khusus untuk bahasa Jawa ini kan sudah diambang pintu di depan kita mau maju tingkat provinsi. Ini sudah diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Ustazah
Ratna ini, bahkan kalau memang diperlukan untuk mencari mungkin ya sebagai konsultan atau pelatih dari luar, kalau memang bisa ditambah kami persilahkan. Tapi yang jelas tadi kami harapkan memang Ustazah Ratna ini dalam waktu yang cukup ini bisa diusahakan terus pembimbingan, bahkan kami sampaikan kalau perlu karantina begitu. Jadi tidak hanya sekedar 1-2 jam, kemudian nanti KBM atau ikut kegiatan jalan, enggak. Tapi kalau perlu karantina untuk menghadapi itu. Untuk tim ini ya yang menyukseskan lomba ini, apakah hanya Ustazah Ratna atau ada beberapa guru bahasa Jawa lainnya, Ustaz? Ya, jadi kami selalu berkolaborasi ya. Artinya memang PJ penanggung jawab bahasa Jawa itu memang Ustazah Ratna, tapi Ustazah Ratna tidak sendirian gitu lah. Jadi yang kaitannya dengan tulis menulis itu ada bahasa Indonesia. Kemudian yang kaitannya dengan mungkin perlu action seperti pidato, dongeng, ini juga perlu ada guru-guru yang memang ahli dalam bidang ini, sehingga berkolaborasi dengan guru-guru lain. Tapi semuanya nanti kembali ke Ustazah Ratna ini. Oke, luar biasa ini ya. Ustaz Sukarman, ini izinkan saya untuk teman-teman bisa menyampaikan pesan ya. Yang putra akan diwakili Mas Aksan, kemudian yang putri diwakili Mbak Novita Sasa. Untuk Mas Aksan ini apa yang disampaikan, silahkan. Baik, untuk pesan. Ya, oke. Ya, untuk pesan dari saya untuk teman-teman di luar sana, kan biasanya kalau ditunjuk lomba udah mikirnya bangku mesti gak iso gitu. Oh, iya. Jadi negatif thinking dulu ya, bukan positif dulu. Insecure dulu. Jadi pesan saya jangan takut dengan kegagalan, karena di kegagalan kita pasti akan menjumpai yang namanya pengalaman atau pelajaran. Di pelajaran dan pengalaman itu kita dapat memperbaiki kita salahnya di mana, atau memang kita bukan bakat di situ. Kalau kita bakat di situ, melakukan hal itu langsung berhasil, itu berarti kita berkelas. Kalau belum berhasil mencobanya atau masih gagal, setidaknya kita bukan pemalas. Oke. Apa ketua OSIS, Mas? Bukan. Oh, bukan. Tapi ikut organisasi juga di sekolah? Ya, ikut. Oh, ikut. Apa nih? Pramuka. Oh, pramuka ya. Cocok sih emang. Oke. Kedepannya persiapannya sudah sejauh mana ini kalau Mas Aksan? Kalau saya persiapan di rumah itu biasanya sama bapak suruh memperbaiki gimana, saya masih kurang di mana gitu. Terus ya saya video diri saya sendiri, terus lihat oh gerakannya kayak gini tuh monoton banget gitu. Berarti bapaknya juga sangat perhatian ya, tanpa support gitu ya, lewat apa tadi mengoreksi gitu ya, memberi masukan. Oke, terima kasih ya Mas Aksan atas pesannya juga untuk teman-teman. Kemudian ke Mbak Novita Sasa, ini silahkan disampaikan pesannya. Baik, untuk pemirsa MTA TV, Dadya wong kang utama lan tansah andhap asor. Artinya, jadilah utama atau terbaik dan selalu rendah hati, gitu. Oke, selalu rendah hati, halus tenan nih. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman yang luar biasa. Ke Ustaz Sukarman ini terakhir bisa disampaikan Ustaz terkait PPDB. Ini kan melihat siswa-siswanya sudah meraih prestasi di bidang bahasa Jawa, mungkin yang lain tapi belum sempat tersampaikan di sini. Dan tertarik Ustaz ingin masuk juga ke SMP ITMTA Karanganyar, bisa disampaikan Ustaz sedikit? Terima kasih Mbak Sekar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang saat ini baru masuk semester gasal tahun ajaran 2024-2025. Namun demikian, jujur saja sekolah-sekolah swasta ini sudah rame-rame membuka namanya Inden, itu Inden PPD. Begitu juga ini para pemirsa MTA TV di mana saja berada, terutama di wilayah Kabupaten Karanganyar, karena SMP ITMTA Karanganyar ini memang di format Islamic full day school, bukan boarding lah. Meskipun kami sudah merintis saat ini boarding terbatas untuk putra saja, kelas 9. Tapi
pengalaman yang masuk di SMP ITMT Karanganyar ini mayoritas adalah wilayah Kabupaten Karanganyar. Ini kami sampaikan bahwa mulai 1 September kemarin sampai dengan 30 November kami membuka inden PPDB. Sudah membuka atau bahasanya nitip lah. Nitip. Dan alhamdulillah ini sudah kurang lebih 50 yang nitip. Nah, nanti kami kota nanti 128. Jadi monggo siapa yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan kami SMP ITMT Karanganyar dengan kondisi seperti ini tadi, salah satu produk dari SMP ITMT Karanganyar berupa inilah kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Bapak Ibu, orang tua, masyarakat sekitar Karanganyar monggo bisa bergabung kami, dan kami memberikan fasilitas cukup banyak ya, yang daftar inden per tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2024 ini kami memberikan keringanan-keringanan yang cukup banyak. Di antaranya ada potongan biaya 1 juta. Nah, ini lumayan. Nah, monggo ini kami kota sangat terbatas, hanya 128. Dan ini sudah mulai buka inden. Ngaten, terima kasih. Iya, di bulan September sudah yang inden ini sudah 50 ya, saat dengan kuota 128. Ini ayo jangan sampai menyesal dan kehabisan kuota. Nanti kalau sudah 128 nggak bisa berharap lagi Ustaz. Ya, sudah. Nggak bisa ngeles, Ustaz tolong gitu, nggak bisa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini Ustaz Sukarmat, Ustaz Ratna, dan teman-teman yang luar biasa hari ini. Kami tunggu nanti kabar bahagianya. Pokoknya teman-teman di nanti ya FTBI di tingkat provinsi nanti. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Selalu rendah hati, kemudian nurut juga dengan apa yang disampaikan Ustadz, Ustazah, dan juga orang tua. Semoga diberikan kelancaran dan jaga kesehatan selalu, itu yang pasti ya teman-teman. Dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kemudahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan spesial program. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.